Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wirayuda, NPM 202343500611. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis pola pembelian menggunakan metode asosiasi algoritma a priori pada data transaksi minimarket. Slide 2 tentang deskripsi masalah. Setiap hari, minimarket mencatat ratusan hingga ribuan transaksi penjualan. Sayangnya, data ini biasanya hanya disimpan sebagai arsip dan jarang dianalisis lebih lanjut. Padahal, jika kita bisa menemukan produk-produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan, informasi ini sangat berguna untuk menyusun strategi pemasaran. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menemukan hubungan antar produk yang sering muncul bersamaan dalam satu transaksi menggunakan teknik data mining. Selanjutnya, slide 3 tentang tujuan. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, menemukan pola pembelian konsumen. Kedua, mengetahui hubungan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Ketiga, menerapkan algoritma a priori pada data transaksi minimarket. Dan keempat, memberikan rekomendasi strategi penjualan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya, slide 4, pengumpulan dan deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data transaksi minimarket, yaitu daftar produk yang dibeli pelanggan pada setiap transaksi. Data yang digunakan berjumlah 100 transaksi sebagai contoh simulasi, dengan dua atribut utama yaitu ID transaksi sebagai kode unik tiap transaksi dan daftar produk yang berisi produk-produk yang dibeli dalam transaksi tersebut. Tahap selanjutnya adalah eksplorasi data atau exploratory data analysis (EDA). Pada tahap ini dilakukan beberapa hal, yaitu menghitung jumlah total transaksi, menghitung jumlah produk unik yang ada, mengetahui produk apa saja yang paling sering muncul dalam transaksi, serta melihat distribusi frekuensi kemunculan tiap produk. Tahap ini penting untuk memahami karakteristik data sebelum masuk ke tahap analisis lebih lanjut. Selanjutnya, pemrosesan data. Sebelum data diolah dengan algoritma, data perlu melewati tahap pemrosesan agar bersih dan siap digunakan. Tahapan meliputi menghapus data duplikat, memastikan tidak ada data yang hilang atau missing value, dan mengubah data transaksi menjadi bentuk on-hot encoding, yaitu format biner 0 dan 1 yang menandakan ada atau tidaknya suatu produk dalam sebuah transaksi. Dengan begitu, data sudah siap digunakan untuk algoritma a priori. 7. Algoritma a priori. Algoritma a priori memiliki 6 tahapan utama. Pertama, menentukan nilai minimum support. Kedua, mencari frequent item set atau kombinasi produk yang sering muncul. Ketiga, membentuk candidate item set. Keempat, menghasilkan association rule atau aturan asosiasi antar produk. Kelima, menghitung confidence atau tingkat kepercayaan aturan tersebut. Dan keenam, menghitung leaf ratio untuk mengukur kekuatan hubungan antar item. Selanjutnya, implementasi Python. Pada tahap ini, algoritma a priori diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Maxten. Prosesnya dimulai dari memuat data transaksi, mengubahnya ke bentuk list, melakukan on-hot encoding, lalu menjalankan fungsi a priori untuk mencari frequent item set, dan terakhir membangun association rules berdasarkan nilai confidence dan leaf. Hasilnya berupa tabel aturan asosiasi, misalnya roti sampai susu dengan nilai support dan confidence tertentu. Hasil dan interpretasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan association rule, bukan menggunakan metrik seperti akurasi atau RMS. Metrik yang digunakan adalah support untuk mengukur seberapa sering kombinasi item muncul, confidence untuk mengukur tingkat kepercayaan aturan, dan leaf ratio untuk mengukur kekuatan hubungan antar item. Hasil visualisasi ditampilkan dalam bentuk grafik produk terlaris, grafik support, grafik confidence, dan network graph association rule. Dari hasil analisis ditemukan bahwa roti dan susu memiliki hubungan kuat, kopi berhubungan dengan gula, dan popok berhubungan dengan tisu. Temuan ini bisa dimanfaatkan minimarket untuk menempatkan produk secara berdekatan, membuat promo bundling, dan mengoptimalkan stok barang. Selanjutnya, evaluasi model.
Evaluasi model dilakukan untuk menilai kualitas aturan asosiasi yang dihasilkan menggunakan metrik support, confidence, leave ratio, leverage, dan conviction. Dari hasil evaluasi aturan dengan confidence tertinggi adalah roti menuju susu dengan nilai 0,82, artinya 82%. Pelanggan yang membeli roti juga membeli susu. Sementara aturan dengan level tertinggi adalah kopi menuju gula dengan nilai 1,48, menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua produk tersebut karena semua aturan memiliki leave ratio di atas 1. Maka disimpulkan bahwa model asosiasi menggunakan algoritma a priori ini berhasil menghasilkan aturan yang signifikan dan dapat diandalkan sebagai dasar strategi promosi maupun penataan produk. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa algoritma a priori berhasil menemukan pola pembelian pelanggan pada data transaksi minimarket. Aturan asosiasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi pemasaran. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat membantu pihak minimarket meningkatkan efektivitas promosi dan penataan produk di rak-rak penjualan. Demikian presentasi mengenai analisis pola pembelian menggunakan metode asosiasi algoritma a priori pada data transaksi minimarket ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.